kita pakai dalam perkuliahan. Kemudian yang satu lagi adalah ini mah tambahan saja ya, banyak sebenarnya. Ya ini yang kita gunakan yang ini, yang dari modul UT ini ya. Oke. Yang lainnya sih silahkan ya. Saya coba browsing di internet juga banyak ini buku-bukunya. Ini silahkan saja lah bereksplorasi sendiri mana yang dianggap lebih mudah. Kemudian mau dari YouTube, dari apa namanya, dari buku itu silahkan lah untuk belajar sendiri sih boleh ya. Tapi yang dua ini nanti saya share ya untuk bukunya supaya seragam di perkuliahan kita pakai yang ini, yang Bartel ini. Oke, selanjutnya, nah ini untuk materi-materinya yang akan kita diskusikan dalam satu semester ke depan ya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat kan ini materinya tidak asing ya, karena mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari apa namanya prasyaratnya, yaitu pernah mengambil mata kuliah pendasmat ya, kemudian himpunan dan logika, kalkulus gitu ya. Nah ini lanjutannya kita ke analisis real gitu. Ya, jadi materi-materinya sih masih di sana, tetapi kita lebih ke analisisnya. Seperti di sini kan himpunan ada lagi gitu ya. Kemarin di mata kuliah himpunan dan logika kan kita sudah bedah tuh, tetapi di mata kuliah ini itu muncul lagi. Mungkin lebih ke pembuktian sifat-sifat begitu dan lain-lain ya. Maka di sini ada juga prinsip induksi matematik kan karena untuk pembuktian ya. Kemudian ada di sini sistem bilangan real. Nah, walaupun di kalkulus mungkin sudah ya ini atau di pendasmat sudah tentang sifat-sifat aljabarnya seperti sifat urutan, kelengkapan dan lain-lain lah gitu ya. Ini nanti juga lebih ke analisisnya. Bahkan di sini kan seperti barisan dan deret bilangan real ya, seperti ada limit juga nanti ya. Ini limit dikupas lagi, walaupun di kalkulus kan sudah, tetapi kalau di kalkulus kan kita lebih banyak menentukan nilai limit dan lain-lain. Nah, kalau di sini kita lebih menganalisis nanti sifat-sifatnya begitu ya. Oke, ini untuk materi kurang lebih seperti ini. Kebayang nggak kira-kira yang akan kita diskusikan satu semester ini ya? Yang begini-beginilah. Ini kan semester 7 berarti ya? Semester 7. Oke, kalau semester 7, wah relatif sudah oke ya ininya ya. Materi-materi ini kan sudah hatam lah, sudah tidak asing. Baik, selanjutnya, nah ini kita ke teknis atau proses perkuliahan ya. Nah, ini karena sudah semester 7 itu kan sudah mendekati expert lah, bentar lagi lulus kan. Jadi tekniknya akan sedikit berbeda dengan mata kuliah sebelumnya. Kalau sebelumnya kan seperti di kalkulus, di persamaan diferensial, mungkin lebih banyak eh, materi ya. Tetapi kalau ini karena sudah semester 7, saya akan mencoba lebih ke banyaknya diskusi ya. Diskusi. Nah, tetapi saya ingin Anda mengkaji sendiri dulu. Jadi tidak langsung diterangkan, tetapi Anda mencari dulu. Jadi pertama, menulis ulang ya materi dalam bentuk PPT. Karena kan banyak sebenarnya, kan di buku juga sudah ada, tetapi saya ingin Anda menulis ulang. Nah, menulis ulangnya itu dalam bentuk PPT supaya apa? Supaya bisa dipresentasikan gitu. Kan belajar ya, kalau ini kan calon guru, jadi jangan sampai berhenti pada diri sendiri gitu, tetapi harus bisa men-share-nya gitu ke orang lain. Nah, sehingga nanti setiap pertemuan akan dibahas topik sesuai jadwal yang direncanakan. Jadi kalau hari ini sih tidak ada yang presentasi, hari ini kita dari saya saja. Nah, nanti mulai pertemuan kedua minggu depan itu sudah mulai yang presentasi. Kelompok satu ya, ini nanti kita buat per kelompok. Jadi karena ada 28 mahasiswa, maka kita buat menjadi 6 kelompok. Ya, dibuat 6 kelompok sehingga akan ada 4 ya, 4 sampai 5 orang. Nanti silahkan disesuaikan, diatur. Ketua kelasnya siapa?
Ini kalau tidak apa namanya? Kalau tidak berisik di ini aja nggak apa-apa, di unmute saja. Kecuali kalau di sananya berisik baru di mute. Izin menjawab Bapak, untuk ketua kelas tuh dari kelas D ada Gilang Setia, tapi kebetulan Gilang tuh tidak mengontrak di KRSD untuk yang Unreal Oh analisis. iya. Oh, berarti nanti dibuat saja ya untuk Unreal ini nanti ketua kelasnya siapa. Sok atau Baik, sekarang saja mau siapa? Joika aja atau ada yang mau mencalonkan? Silahkan. Nah, kalau tidak ada mas saya tunjuk aja. Udahlah Joika aja ya. baik Bapak. Oke, baik. Untuk ketua kelasnya di Unreal ini berarti Juika. Nanti silahkan dibuat kelompoknya. Nanti saja setelah perkuliahan ini 4 sampai 5 orang ya. Yang penting semuanya masuk ya. Karena 28 berarti ada 4 kelompok yang 5 orang ya. Sisanya 4 orang berarti begitu. Oke, jadi nanti eh, kita evaluasi dulu ya, kita ini sampai UTS dulu seperti ini. Kalau misalkan berhasil, nanti kita lanjutkan setelah UTS metodenya tetap seperti ini. Tetapi kalau misalkan sampai UTS metode seperti ini kurang efektif, apalagi daring, nah nanti kita pikirkan seperti apa metodenya ya. Jadi untuk yang pertama kita coba dulu seperti ini. Jadi nanti dibuat kelompok. Nah, setiap minggu itu nanti ada jadwalnya, nanti saya share menyampaikan konsep pembuktian dan pembahasan contoh soal gitu ya. Ini kemudian nah selain presentasi kelompok, nah juga latihan mengerjakan soal. Ini silahkan ya secara mandiri kalau yang ini. Bahas contoh soal dan kerjakan 2 sampai 3 soal latihan yang ada. Nanti dari setiap subbab ya, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi nanti gini, misalkan untuk minggu depan nih, saya kasih tahu materinya ini, silahkan dibuat gitu ya. Nah, nanti dikumpulkan dulu, ya nanti buat Google Classroom, dikumpulkan, nah, minggu depan itu langsung presentasi kelompok. Nah, setelah presentasi, kita diskusi gitu ya. Nanti juga ada pembahasan dari saya, tidak di pure mahasiswa saja. Nanti saya juga memberikan, kalau misalkan ada yang belum terbahas atau ada pembahasan yang belum tepat begitu ya, nanti saya tambahkan gitu. Oke, nah ini untuk jadwalnya. Ini mudah-mudahan tidak ada libur ya. Kalau saya cek di kalender sih tidak ada yang merah nih hari Kamis ini. Dan memang waktunya tuh 10 Oktober itu UTS kalau lihat di kalender akademik. Sehingga tanggal-tanggal ini nampaknya sudah tidak bisa bergeser begitu. Ya. Jadi ini hari ini kan 22 Agustus. Ini pengantar ya, kemudian kontrak kuliah, overview materi, nanti sedikit kita bahas tentang himpunan, kemudian operasi pada himpunan dan sifat-sifatnya. Nah, nanti mulai minggu depan, ya, tanggal 29 Agustus, kita sudah bicara fungsi, operasi pada fungsi, fungsi-fungsi khusus, dan sifat-sifatnya. Nah, ini nanti, ini sudah saya tuliskan nih. Jadi di buku Bartel tadi, pasal 1.1, misalkan gitu ya. Ini apa untuk materi-materi ini. Ini kelompok 1 kayak gitu ya. Nah, oh ini nampaknya salah nih. Fungsi itu 1.2. Wah, ini harus direvisi. Sebentar, ini tadi salah kayaknya. Nanti saya cek lagi ya. Ini kayaknya 1.1 masih himpunan deh. Oke, ya, nantilah ini menyesuaikan. Nah, ini misalkan gini, nanti kelompok 1 nih yang tampil minggu depannya tanggal 29. Nanti tanggal 5-nya materinya ini kelompok 2 gitu ya. Pertemuan 4 tanggal 12 September, materinya ini himpunan hingga, himpunan kontabel, himpunan tak hingga, ini kelompok 3 dan seterusnya ya. Ini sampai kelompok 6 nih. Nah, jadi tuntas nih sampai UTS semua kelompok sudah presentasi. Nah, setelah presentasi mungkin kan ada PPT yang dibuat itu misalkan ada kekurangan atau ada yang keliru. Nah, itu kan silahkan direvisi ya. Direvisi, nah nanti dikumpulkan pas
UTS, hasil revisinya. Tapi sekarang juga sebelum tampil dikumpulkan dulu. Nah, sebelum tampil dikumpulkan, kemudian tampil. Nah, setelah tampil kalau ada revisi silakan direvisi. Nah, nanti dikumpulkan bareng-bareng pas UTS gitu. Gitu ya. Ini untuk sampai dengan UTS. Kemudian selanjutnya, nah ini setelah UAS, ini juga sama ya, sudah dibagi-bagi materinya. Kemudian ini kelompoknya. Jadi nanti per kelompok akan kebagian 2 kali presentasi ya. Seperti itu. Nah, ini juga sama. Nanti di akhir setelah ini revisinya dikumpulkan pas UAS gitu ya. Begitu. Ini untuk materinya kita sampai pasal 3.7 nih di buku Bartel. Oke, sampai sana dulu. Ada pertanyaan untuk tanggal dan materi? Ini rencana ya, kalau misalnya ada perubahan atau tiba-tiba ada libur, nanti kita diskusikan lagi seperti apa. Kalau daring sih relatif lebih mudah lah untuk memindahkan. Ya, silakan. Siapa nih? Pak Dila. Oke, untuk materi itu sebelum ya, misalkan gini, hari Kamis kan ya, nanti saya akan buatkan Google Classroom. Nanti di situ eh, harus mengumpulkan biasanya Hamin satu ya, jadi hari Rabu misalnya itu maksimal harus sudah masuk dikumpulkan. Nah, sehingga hari Kamisnya kan presentasi nih. Nah, kalau hasil presentasi itu kan nanti kita diskusi tuh. Kalau misalkan ada yang keliru atau ada yang kurang gitu ya, nah itu kita revisi. Nah, nanti hasil masukan-masukannya silakan direvisi itu sampai nanti sebelum UTS gitu. Jadi nanti dikumpulkannya lagi pas UTS. Jadi intinya sebelumnya dibikin dulu gitu, dibikin dulu versi versi kelompok sebaik mungkin. Nah, nanti kan dari yang lain ada masukan gitu ya. Apa namanya? Mungkin nambah latihan soal dan lain-lain. Kan mungkin saja misalkan gini, minggu depan kan yang tampil misalkan kelompok satu tuh, tetapi kan kelompok yang lain juga harus baca. Misalkan yang ini kan, sorry. Nah, yang ini. Nah, misalkan ini kan bagian kelompok satu nih tentang fungsi. Tetapi yang bagian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 juga harus membaca tentang ini, tentang fungsi. Walaupun tidak membuat PPT-nya gitu ya, tetapi membaca, kemudian mencoba mempelajari soal-soalnya, mengerjakan latihan-latihannya. Nah, sehingga nanti pas kelompok satu presentasi, nah kan kelompok yang lain itu sudah punya pemahaman gitu. Siapa tahu ada pemahaman yang berbeda misalnya. Nanti kita diskusikan atau soalnya misalkan yang kelompok satu itu tidak bisa mengerjakan nomor 2 tetap. Nah, ternyata dari kelompok yang lain ada yang bisa mengerjakan nomor 2. Nah, sehingga nanti di PPT-nya bisa ditambahkan gitu. Seperti itu. Iya, per kelompok aja. Ini mah tidak individu ya kalau ini. Ini mah per kelompok. Tapi kalau apa namanya mengerjakan soal itu individu ya, minimal 2 lah, 2 soal mau dicoba gitu. Nanti yang akan ditampilkan di kelompok yang mana misalkan gitu. Ya, jadi nanti yang lain juga mengikuti ya, jangan jangan karena ada ini mah bagian kelompok satu santai we saya mah enggak ya, karena kan kalau UTS mah nanti semuanya soalnya ya gitu. Oke, selanjutnya oke ada lagi? Jelas ya? Baik, kalau jelas kita lanjut dulu ke, nah ini untuk penilaian. Tadi kan, nah ini ada, oke lah kalau sikap kehadiran ini 5%, kuis tugas, nah ini kan agak banyak nih, karena kan tiap yang per kelompok itu kan, ini makanya agak agak besar nih bobotnya 20%. Ini untuk tugas, tugas yang membuat PPT dan presentasinya gitu. Nah, ini keaktifan di kelas itu maksudnya tadi ya, kan ketika kelompok yang presentasi, maka kelompok yang lain, teman-teman yang lain kan, nah kita lihat tanggapannya gimana, atau pengerjaan soalnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan hanya menonton,
ketika kelompok itu yang lain hari-hari yang tidak begitu ya. Jadi nanti ada keaktifan di kelas. Itu. Sampai sana silahkan. Kalau ada yang keberatan dengan komponen penilaian, kita bisa mengubahnya. Kalau tidak ada, berarti disetujui. Bagaimana? Setuju dengan seperti ini bobotnya? Setuju ya? Nah, ini kalau daring begini ya, saya serasa ngomong sendiri. Ini pada memperhatikan nggak ya nih? Coba saya cek. Jangan-jangan lagi tidur nih yang lain. Oke, ini Fitriatul Kolbiah kemana nih? Tidak ada orangnya. Oh, ini ada dua ini. Sebelah sini. Oke. Kita 28, tapi serasa sendiri saya teh ya. Maaf Pak, ini suara kecil jadi dideketin ke sumber suaranya. Jadi Oh, layarnya dikit. kecil. Kalau yang lain gimana? Besar, kecil suara saya? Aman Pak. Aman. Oh, berarti yang Fitri ya ini yang tidak amannya. Oke, baik, silahkan. Pak. Oke ya, kalau setuju penilaiannya begitu. Apa ini katanya nih? Nah, ini saya ngutip aja dari iseng-iseng nyari dapat ini ya. Ini bukan kata-kata saya nih. Ini saya nyari dari AI ini ya. Analisis real mengajarkan kita untuk menghargai keindahan, ketelitian, dan ketepatan. Di setiap batas ada peluang untuk pemahaman yang lebih dalam. Di setiap ketahinggaan terdapat kemungkinan tanpa batas untuk pertumbuhan intelektual. Wah, dalam ya. Kira-kira ini gimana maksudnya ya? Ada yang bisa memberikan penafsiran dari quotes ini? Coba yang suka sastra ini gimana nih? Saya bingung nih memahaminya ya. Bukan memahami analisis real, ini memahami quote ini. Coba gimana nih katanya? Analisis real mengajarkan kita untuk menghargai keindahan, ketelitian, dan ketepatan. Gitu ya. Memang kan di sini tentu ya untuk Unreal ini kita kena analisis, tentu harus teliti gitu ya. Kemudian ya harus tepat. Nah, di setiap batas karena nanti akan ada batas-batasnya karena kita akan bicara supremum gitu ya. Intimum itu kan batas. Tapi katanya ada peluang untuk pemahaman yang lebih dalam. Jadi di setiap keterbatasan ada peluang untuk pemahaman yang lebih dalam. Kemudian ini di setiap ketahinggaan, nah karena tadi kita akan bicara himpunan tak hingga dan lain-lain. Jadi dalam ketahinggaan juga ada kemungkinan katanya ini ya, ada kemungkinan yang tanpa batas. Nah, begitulah kira-kira. Nah, ini apa? Ini saja ini Maya ya untuk motivasi. Oke, sampai sana dulu silakan kalau ada pertanyaan. Ini untuk perkuliahan, kontrak kuliah dan lain-lain ya. Sebelum kita ke materi. Bapak izin yang Ya, perihal persentase nilai, bobot nilai. oke, untuk nilai, gimana untuk nilai? Ini Bapak, tadi kan sempat ngobrol dulu di grup untuk komponen penilaian itu untuk UTS UAS itu terlalu tinggi, bisa nggak Pak? Agak diturunin dikit tapi dinaikin di sikap atau kehadiran. Oh, begitu. Tenang saja lah untuk UTS UAS kan bisa diatur itu mah ya. Kan cuma mengerjakan soal biasanya begitu. Kalau untuk sikap kehadiran saya percaya ya kalau anak-anak pendidikan matematik mah sudah oke lah ya. Jadi sikapnya sudah sopan-sopan, baik-baik, kehadirannya juga bagus-bagus begitu ya. Dan ini mah standar mahasiswa lah ya. Sebenarnya saya sih tidak mau mencantumkan ini gitu, cuman di apa RPS-nya harus ada ini kayak gitu. Jadi ya sudahlah dimasukkan 5 gitu. Harusnya kalau mahasiswa mah tidak harus ada itulah karena sudah dewasa ya. Jadi apa namanya mau hadir mau tidak ya terserah mahasiswa kan ada aturan kalau lebih kurang dari berapa 75 ya
kan tidak bisa ikut UTS, kan begitu sebetulnya. Jadi kalau saya sih sebenarnya kalau kehadiran mah lebih ke syarat ujian ya, tetapi karena harus dimasukkan dalam komponen ya saya masukkan. Kalau sikap sih sebenarnya itu mah lah sudah ini kalau mahasiswa mah sudah bisa di dewasa begitu. Begitu ya. Jadi ini mah karena ini mata kuliahnya kan ya kalau analisis skill ya di soal. Kalau yang lain mungkin di project yang dibesarkan, tetapi kan ini projectnya ya hanya membuat apa sih namanya? PPT kemudian mengerjakan soal-soal latihan mah ya mudah aja gitu. Jadi memang untuk mengukur ininya ya di UTS UAS gitu. Seperti itu. Ya, jadi untuk usulan apa bobot ini mohon maaf tidak bisa diakomodir ya kalau ke sikap dan kehadiran. Kalau mau ke tugas, tapi nanti tugasnya tambah. Oh. Kalau UTS UAS dikurangi, nanti dipindahkan ke tugas. Nah, tugasnya misalkan tambah sama menerjemahkan yang buku Bartel gitu ya. Mau nggak? Gitu. Oke lah, kita gini aja ya. Ini tenang aja, UTS UASnya kan yang dipelajari saja, tidak akan memberikan soal yang di luar yang dipelajari. Oke, ada lagi? Cukup ya. Baik, kalau cukup, yang kita sering gunakan dalam sebuah teks matematika itu sendiri. Kalau misalnya kita lihat lagi ke belakang, kita bakalan mengingat dan mengenal kembali simbol-simbol ataupun aturan yang pernah kita lihat dalam penggunaan operasi matematika itu sendiri. Contohnya, jika ada elemen X di sini, itu merupakan bagian dari A. Jadi kita bisa tulis sebagai X elemen dari A, seperti pada layar tertulis. Nah, dikatakan juga jika si X ini merupakan elemen dari A, maka dia merupakan member atau anggota dari A itu sendiri, di mana ketika X-nya itu bukan dari A atau bukan anggota dari A, maka ditulisnya X elemen bukan dari A gitu. Nah, ketika setiap elemen yang ada di dalam set A ini juga termasuk ke dalam set B ataupun bagian dari subset atau bagian dari set A itu sendiri, maka kita tulis sebagai A subset dari B atau B aku lupa yang kembali ke sini itu tandanya apa gitu Pak. Itu tetap menunjukkan bahwa si B itu adalah subsetnya dari A atau bagian-bagian dari A itu sendiri. nah, di sini juga dia merupakan anggota B. Nah, maka kita tulis bahwa A itu adalah subset dari B. Gitu. Atau dituliskan seperti ini, atau B yang ini adalah bagian dari A gitu ya. Jadi seperti ini. Tapi di sini kita lihat di bawahnya nih, subset itu ada yang subset saja, ada yang proper subset. Apa artinya proper subset ini? Subset murni ya, atau subset sejati gitu ya. Nah itu apa namanya? Ininya kalau yang tadi kan ada tanda sama dengannya di bawah. Nah kalau proper subset ini, nah ini hanya seperti ini saja. Oke, waktu dalam himpunan dan logika ya sudah diajarkan itu ya. Oke. Nah, jadi tadi karena ini kita akan bicaranya simbol-simbol, nah ini harus diinikan dulu simbol-simbolnya seperti ini. Jadi ada yang disebut dengan proper subset di sini. Nah, itu sekilas. Nah, kemudian yang akan kita bicarakan adalah ininya nih, definisi-definisi, kemudian nanti akan ada teorema dan lain-lain. Nah, kita dalam analisis real ini akan lebih banyak membuktikan gitu, menganalisis dan membuktikan seperti itu. Kemarin kalau di himpunan dan logika kita sampai membuktikan ya, tetapi tidak banyak ya, hanya sedikit-sedikit saja yang kita buktikan. Nah, kalau di sini kita akan lebih banyak ke pembuktian. Masih ingat definisi apa? Apa bedanya definisi, teorema, lemma, korolali gitu? Belum? Coba kalau definisi itu apa definisi? Kan nanti kita ya pengertian. Ya, misalkan gini, kan ada definisi, ada teorema,
Nanti ada aksioma ya. Apalagi? Ada lema, apalagi? Korelali gitu ya. Dan lain-lain. Nah, coba yang paling tinggi kan kalau definisi perlu dibuktikan nggak definisi? Definisi makan kesepakatan ya. Kan sesuatu itu didefinisikan ya, disepakati kan gitu. Nah, tetapi ada nanti dari definisi itu kita turunkan. Ada yang disebut dengan teorema gitu ya. Nah, teorema itu yang kita buktikan. Nah, contoh di sini kita punya definisi apa katanya di sini? Siapa tadi? Rifa, coba dibacakan lagi artinya ini apa? Yang Untuk yang 111 nih. Untuk 111 definisinya itu sendiri ketika dua himpunan A dan B itu bersifat sama, kita bisa menulisnya sebagai A sama dengan B. Nah, berarti mereka memiliki elemen atau member anggota dari himpunan yang sama. Nah, untuk membuktikannya, kita apakah himpunan A dan B itu sama, kita bisa melihat apakah A subset atau himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A juga. Secara normal itu didefinisikan sebagai elemen yang berpotongan atau ya eksplisit berpotongan atau secara spesifiknya itu sebagai determinan antar elemen dari himpunan-himpunan itu. Begitu. Mungkin sampai situ ke arti ini, Pak. Oke, baik. Yang lain ada yang mau mencoba mengartikan ini, definisi ini, 111 ini? Biar tidak ngantuk. Ini jam 2 ini jam rawan ini. Oh, udah jam 3 ya? Kok nggak kerasa ya? Tadi kan kita masuk jam 2, ini udah jam 3 lagi. Oke, ada? Baik, kalau tidak ada saya coba ini kan ya tadi yang Riva sudah menjelaskan yang definisi 111 ini. Jadi di sini ada definisi. Apa katanya di sini? Dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan B, ini kita katakan sebagai dua himpunan yang sama, gitu ya. Dan kita tuliskannya sebagai A sama dengan B. Nah, ini adalah penulisan atau simbol untuk menyatakan dua buah himpunan yang sama. Nah, jika pada mereka itu, pada A dan B itu, memiliki elemen yang sama, ya, anggotanya sama. Nah, jadi di sini untuk membuktikan bahwa himpunan A dan B itu sama, kita harus menunjukkan bahwa A bagian dari B dan B itu bagian dari A. Ya, jadi ini harus saling kebalikan ya. Jadi kalau dalam pembuktian kan ada apa? Ada implikasi, ada apa lagi? Dulu dalam himpunan dan logika, implikasi, kemudian ada diimplikasi gitu ya. Apalagi? Nah, kalau ini kan kita nyatakan A sama dengan B harus ditunjukkan A bagian atau A subset dari B dan B subset dari A. Tuh, ya. Ini untuk nah, nanti kan untuk membuktikannya, coba ini saya mundur dulu sedikit nih tentang pembuktian. Pembuktian itu kan ada yang pembuktian secara langsung, ada pembuktian yang tidak langsung ya. Kan kalau pembuktian langsung misalkan kita punya jika P maka Q. Nah, P-nya itu apa? P-nya itu kan pernyataannya, faktanya kan, diketahuinya kan P. Nah, kita harus menunjukkan Q misalkan. Nah, kalau pembuktian langsung, ya kita operasikan saja si P-nya sehingga menjadi Q. Nah, itu pembuktian langsung. Tapi kan tidak semuanya bisa dibuktikan secara langsung. Nah, terkadang kita harus melakukan pembuktian tidak langsung. Nah, untuk pembuktian tidak langsung, salah satunya ada apa? Yang disebut dengan, ada yang masih ingat? Pembuktian tidak langsung. Kalau kita punya jika P maka Q, pembuktian tidak langsungnya bisa dengan kontradiksi, gitu ya. Apalagi? Halo? Ada ini? Masih ada? Kontradiksi yang bagaimana kontradiksi? Kalau kita punya jika P maka Q. Pembuktian kontradiksinya kan ada kontradiksi, ada kontraposisi. Kalau kontradiksi kayak gimana? Yang pakai aksen bukan, Pak?
andaikan gitu ya, ya yang negasi ya. Kan kalau jika P maka Q. Andaikan negasi Q kan gitu ya. Maka nanti apakah harusnya kan negasi P, tapi kalau ternyata P, oh berarti itu kontradiksi. Kayak gitu ya. Ada yang kontraposisi dan lain-lain. Oke, nanti silakanlah dibuka-buka lagi buku himpunan dan logikanya tentang pembuktian. Karena nanti kita akan pakai terus ini pembuktian-pembuktian itu, metode-metode pembuktian. Oke, kita lanjut dulu ya karena ini sudah jam 3. Kita lanjut dulu. Ini tadi kita sampai ini ya. Dua buah himpunan yang sama. Nah, didefinisikannya seperti itu ya katanya. Jadi dua buah himpunan dikatakan sama itu jika elemennya atau anggotanya sama. Oke, ini penulisannya seperti ini tadi. Penulisan keanggotaan himpunan seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini yang bawah ini ya. Nah, ini kita lihat di sini ada himpunan dari bilangan asli ya. Nah, bilangan asli disimbolkan dengan N. Ini biasa ya, dalam teori bilangan sudah ya ini ya. N, jadi dari natural number, ini bilangan asli, nah himpunannya ini ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian integer itu adalah bilangan bulat ya, bilangan bulat. Kan ada yang bilangan bulat positif, ada yang bilangan bulat negatif gitu ya. Kemudian termasuk 0 gitu ya, itu bilangan bulat. Kemudian ada, nah ini bilangan rasional. Ya, bilangan rasional itu adalah yang bisa dinyatakan dalam bentuk M per N kalau di sini ya. Di mana M dan N-nya itu anggota bilangan bulat dan N-nya tidak sama dengan 0. Gitu. Nah, sebenarnya ada bilangan rasional, ada bilangan irasional ya. Gitu. Kemudian baru ada bilangan real. Nah, semesta pembicaraan kita dalam mata kuliah ini ya tentu adalah bilangan real. Di atas bilangan real ada apa lagi? Nanti kan ada real, ada apa lagi? Ada bilangan yang imajiner. imajiner. Kemudian di atasnya ada apa lagi? Kalau suatu bilangan itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, maka disebut bilangan Kompleks. kompleks. Nah, biasanya ada lagi nanti mata kuliah analisis kompleks. Ada nggak di sini? Semester 8 ada? Ada Pak besok Ada mata Bapak. kuliahnya. Ah, gitu. Oh, di semester 7 juga? Oh, iya. Baguslah kalau begitu ya. Jadi itu lebih atas lagi. Itu bicaranya sampai bilangan imajiner ya, di situ ada. Nah, tapi kalau kita di analisis real, kita tidak bicara bilangan imajiner. Kita hanya bicaranya ini, nanti semesta pembicaraannya, yaitu berarti bilangan asli, bilangan bulat, kemudian bilangan rasional gitu ya. Ini yang akan kita bicarakan dalam analisis real ini. Jadi hanya yang real saja di sini. Baik, nah ini kita lihat di sini katanya. Jadi himpunan dari bilangan real ini merupakan yang hal penting ya yang akan kita diskusikan dalam chapter 2. Nah, nanti kita di chapter 2 ya akan kita bicarakan adalah tentang bilangan real. Oke, ini contoh. Kita punya nih 1, 1, 2. Contohnya, ada himpunan di sini dituliskan dalam kurawal ya di sini X anggota N. N tadi apa N tadi? Bilangan asli ya. Oke. X-nya anggota bilangan asli. Nah, di mana E kuadrat min 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini, coba kan ada himpunan begini ya, yang dalam kurung kurawal ini. Nah, di situ kan sebenarnya kita bisa menuliskannya secara simpel, yaitu apa di sini? Kan kalau kita selesaikan ini, kita faktorkan gitu ya, kita dapatkan X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 2. Masih ingat cara mencari ini? Mencari X dari persamaan ini? X kuadrat min 3X tambah 2 sama dengan 0 gitu ya. Kan bisa dengan memfaktorkan langsung, bisa dengan kuadrat sempurna, bisa dengan apa lagi? Mencari akar-akar ya, dan lain-lain. Nah, oke, andaikan ini sudah itu mah sudah khatam lah.
kita dapatkan ya caranya, yaitu X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, maka ini kita bisa kita notasikan, menulisnya kan dalam kurawal gini ya, 1, 2, cukup begitu saja. Nah, itu tentang penulisan himpunan. Nah, kemudian itu contoh yang A ya. Dan kita punya contoh yang B di sini. Di situ dikatakan bahwa bilangan asli, suatu bilangan asli itu disebut bilangan genap ya, Evan itu genap. Nah, itu kita bisa menuliskannya dalam bentuk N sama dengan 2K untuk K-nya anggota bilangan asli. Nah, maka katanya himpunan bilangan genap asli genap itu kita bisa tuliskan sebagai 2K, di mana K-nya anggota bilangan asli. Nah, ini juga sama ya contoh penulisan himpunan. Nah, dari sini, nah kita lihat yang di bawahnya. Di sini, nah kalau kita punya N anggota N di sini N besar, di mana N-nya sama dengan 2K, nah K-nya anggota bilangan asli, itu artinya di sini apa? Katanya bisa kita tuliskan sebagai bilangan asli ganjil ya, apa yang 2K kan genap nih. Jadi kalau misalkan sama halnya dengan yang tadi, kalau kita ingin menuliskan bilangan ganjil, maka kita bisa tuliskan menjadi 2K min 1, di mana K-nya anggota bilangan asli ya. Nah, ini penulisan himpunan ini kan, ini penulisannya. Nah, kemudian nanti itu kita bisa membuktikan, biasanya dengan induksi matematik. Nah, ini untuk membuktikannya begini-begini. Misalkan, jika P maka Q, dan jika ini bilangan ganjil, maka ini bilangan ganjil, kayak gitu. Nah, itu biasanya membuktikannya pakai induksi untuk yang begini-begini nih, untuk yang 2K-1 dan lain-lain. Nanti akan kita lihat ya. Oke, selanjutnya ini sets operation. Jadi operasi pada himpunan. Nah, ini juga biasa. Kita mengulang sedikit saja. Dalam operasi himpunan ini kan, nah ini ya, ada definisi yang diberikan. Ada union. Union itu apa? Gabungan gitu ya, gabungan. Nah, definisinya seperti ini. Gabungan dari himpunan A dan B ini adalah seperti ini notasinya, A gabung B, nah sama dengan X, di mana X-nya anggota A, or di sini or berarti atau ya, atau X-nya anggota B. Jadi boleh hanya salah satu ya, itu definisi union. Kemudian ada intersection ya, kalau ini irisan ya. Kalau irisan, nah definisinya seperti ini. X di mana X-nya anggota A dan X-nya anggota B. Nah, ini ya dalam kemarin sudahlah dalam himpunan logika. Ini saya mengulang saja, mengingatkan. Kemudian ada komplement atau relatif ya di sini. Komplement dari B. Ini relatif terhadap A. Ini apa? Lambangnya ini A garis miring, bukan garis miring ini namanya apa ya? Karena condongnya ke kanan gitu ya. Sebutnya apa sih ini? Ya, A relatif B ya. A min B biasanya gitu ya. A min B gitu menulisnya, atau di sini menulisnya begini. X-nya anggota A dan X-nya bukan anggota B. Ini definisi-definisi ini kan ada dari operasi pada himpunan. Nah, kalau dilambangkan dengan diagram Venn, nah kurang lebih seperti ini. Ini yang A gabung B. Jadi semuanya diarsir karena tadi ya X-nya anggota A atau X-nya anggota B. Dan kalau A iris B itu X-nya anggota A dan B. Kemudian tadi ini, nah kalau A kurang B itu ya, A X-nya anggota A tapi X-nya bukan anggota B. Sehingga yang irisan juga tidak masuk ke sini. Jadi seperti ini diagram Venn. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan kan, dari definisi ini, nah ada teorema nanti ke bawahnya tuh. Nah, biasanya yang kita buktikan adalah yang teorema-teorema ini. Ini yang 114. 114 teorema di sini. Jika ABC ini adalah himpunan, anggota himpunan ya, jika ABC ini semuanya adalah himpunan, maka katanya ini nih, yang A berlaku seperti itu. Nah, ini
dibuktikan. Nah, ini pembuktiannya di bawah. Nah, kayak gitu. Jadi kalau teorema kita buktikan. Ya, ini sepintas saja lah. Nah, kemudian, nah ini 115 definisi lagi. Ini tentang apa nih? Jika A dan B adalah bukan himpunan kosong. Nah, ini seperti ini kan. Oke. Nah, tuh, seperti itu. Ya, ini mengulang lah sedikit. Ada di himpunan, mungkin yang belum-belumnya saja. Nah, ini kalau mesin ke transformasi, ya ini kan di fungsi ya, seperti ini kan ya. Ininya dulu pernah di ini kan. Oke, ini ya bisa di skip lah kalau ini ya. Nah, ini sampai inverse fungsi. Nah, jadi nanti kita mulainya dari yang fungsi ya, berarti nanti kelompok 1 itu mulainya dari ini nih. Dari fungsi, mana tadi fungsi? 1. Nah, ini ya 116 ini nih 115 berarti mulainya ya. 115. Nah, dari sini nanti yang kelompok 1 nih 115 tentang fungsi. Kalau ini kan masih himpunan. Oke, jadi 115. Nah, ini. Oke, sampai sana dulu silahkan kalau ada pertanyaan. Saya sambil melihat yang tadi ya 115. Saya sambil memperbaikinya sekalian. 115. Ah, ini ya 115 harusnya nih. 115. Nah, gitu ya. Kalau 12-nya 12 mah sudah betul ya. 12 bentar. 12 Nah, ya 12. Oke, betul. Saya share ulang ya yang tadi. Nah, muncul ya. Jadi yang ini 115 nih, yang kelompok 1. Fungsi ya, mulainya dari fungsi. Nah, ini. 115. Oke. Sampai sana dulu ada pertanyaan. Jadi untuk himpunan tadi hanya pengantar saja ya, mengulang, mengingatkan lah yang untuk pembuktian terutama nanti kemudian semesta pembicaraannya gitu, hanya itu saja, dan sedikit tentang simbol-simbol gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan 1 saya kira cukup lah ya sampai di sini. Bapak ingin bertanya, Bapak. Oh ya, silakan. Siapa ini? Mana, Bapak? Siapa? Ashifana. Asifa. Ya, Asifana. Bapak, Bagaimana Asifa? poin yang dijelaskan nanti di presentasi itu definisi, terus explanation dari definisinya, sama langsung ke contoh soalnya gitu, Pak.
Sebenarnya tidak ada ini yang baku ya kalau untuk menata desain. Nah ini ya, tidak ada bagian yang baku. Silahkan saja itu bereksplorasi, tapi paling tidak yang ini kan harus dibahas itu adalah ini ya, konsepnya. Misalkan fungsi, ya tentu ya definisinya seperti apa gitu ya. Kalau ada konsep-konsep terkait boleh. Kemudian pembuktian dari teorema-teorema misalkan kalau ada gitu ya. Kemudian pembahasan soalnya. Gitu aja sih. Silakan boleh diperluas, misalkan kan fungsi itu kan tidak hanya definisinya, mungkin saja ada sifat-sifatnya dan yang lainnya gitu. Fleksibel lah itu silahkan. Lebih banyak sebenarnya lebih bagus gitu. Tapi tentu tidak harus detail mungkin karena kan di kalkulus juga kita sudah belajar fungsi gitu. Mungkin secara umum saja seperti apa gitu. Begitu, Asifa. Baik Bapak, terima kasih. Yang lain ada lagi? Tidak ada ya? Oke, baik. Kalau oh ada siapa nih? Asrini. Indah dulu, Pak. Oh, mana? Di saya munculnya Asrini. Indah Nur Afifa. Oke, gimana Indah? Bapak, mohon maaf mungkin sudah dibahas, tapi saya ingin bertanya kembali ya Pak. Untuk soalnya itu minimal berapa ya Pak untuk nanti presentasinya? Apakah ini nih. setiap kelompok harus membuat soal Pak? Ini soalnya minimal 2 lah ya. 2-3. Bahas contoh soalnya minimal 2 ya. Ini soal yang ini latihan ya, sorry ya. Ini soal yang dikerjakan ini latihan exercise-nya yang 2-3. Kalau contoh soal mah sesuai kebutuhan. Kalau misalkan di situ yang misalkan dalam pembuktiannya agak banyak ya nggak apa-apa banyak gitu. Tapi tentu harus menyesuaikan waktu ya, karena kan kita hanya 2 SKS nih. Gitu. Kalau misalkan ada kelompoknya kan 4 orang, misalkan yang satu presentasi atau yang 2 presentasi, misalkan kalau dibagi 2, yang 2 bahas contoh soal gitu, sehingga semuanya kebagian. Boleh. Terima kasih. Bapak Oke. izin Ada bertanya. lagi siapa tadi teh? Asrini. Iya, Ya, Pak. Asrini gimana? Ini kan di RPS yang Bapak jelasin itu materi perkuliahan itu dari buku Bartol ya utamanya, Pak. Kalau misalkan kita cuma ngambil sebagian kecil dari situ, gak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, silakan. Ini bukan untuk penyamaan ini aja. Penyamaan urutan materi dan lain-lain biar seragam begitu. Jadi kan kalau ini kan seragam ya, saya pakai dari yang Bartel ini urutannya kan nyusun gitu ya. Kan di buku lain mungkin saja ada yang bahasnya itu misalkan ini loncat dulu ke sini nih, ada yang mungkin ke barisan dulu gitu, ada yang limitnya terakhir gitu, ada yang begitu. Itu mah fleksibel, yang penting kita supaya sama, kita ke sini dulu. Adapun nanti materinya silakan bisa dari buku-buku yang lain boleh. Misalnya dari Bartelnya hanya sedikit nggak apa-apa. Penting urutan materinya ini gitu. Begitu. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Baik, ini saya cek dulu ini berapa orang ini. 29. Oke, bertahan semua ya. Tidak ada yang kabur. Tapi belum bersuara semua ini. Ini ada Septian Oktaviana. Siapa lagi nih? Alisa, Wulan, Deya. Belum ada suaranya nih. Jain, Nadia, Muhammad Fadlan, Resna, Dena, Rona, Indriani, Anissa, Agni, Resti, Septiawati. Resti ada 2 ini. Eva, Alisa. Ini banyak ya. Muhammad Arif, Sofa. Oke, baiklah yang lain nanti ini ya ada kesempatan. Ini walaupun di Zoom harusnya aktif aja ya. Jadi biar saya tidak serasa sendiri ini.
Kalau begini serasa sendiri nih kalau Zoom itu. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai di sini ya untuk pertemuan pertama ini. Silahkan ini sudah di ini atau saya nanti share lah di ini ya, di grup untuk PPT-nya biar untuk materinya bisa dilihat ya, menyesuaikan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini Terima kasih jangan Bapak lupa Muhammad. ini di ini ya buat apa kelompok nanti di share juga di grup ininya nama-nama kelompoknya. Kalau bisa di Excel ya ininya. Siapa Juika ya tadi PJ-nya ya. Bapak siap. Oke, siap. Terima kasih. Yuk, saya izin live ya. Mau di sini semuanya nunggu atau mau live? Mau live Bapak. Kita mau bagi kelompok dulu di sini silahkan. Mumpung masih ngumpul. Sok, kan ada waktu sampai 15.50 nih. Zoom-nya sudah free sampai 15.50. Boleh kalau mau dibagi kelompok dulu ya. Ya, saya izin live ya. Halo guys. Guys. Bagi kelompoknya sesuai masing-masing nggak sih? Atau Iya, sesuai masing-masing aja nggak sih? Soalnya kan ini tampilnya tuh dua kali. Sok we nyari yang nyaman, yang penting mah 4 sampai 5 orang, terus 6 kelompok we. Nanti store namanya ke aku, kelompok-kelompoknya. Tapi Cici, boleh ini ya, please. boleh milih sendiri ya kelompoknya. Boleh. Yang penting kalau misalkan ada yang belum dapat kelompok, nanti Kak bilang aja ke aku, nanti aku masukin ke kelompok yang lain. Seperti itu. Thank you. Makasih Cici. Juika. Kamu urutannya Non? urutannya spin terus langsung kabarin. Soalnya yang Oke. pertama Oke. Jadi nanti pokoknya nama-namanya dulu, nanti aku bagi kelompok berapa-berapanya, nanti spin pokoknya itu. siap-siap. Yes. Udah, aku mau Langsung live. list di grup aja berarti ya. Yuk. Oke. Mana live? Terima kasih. Bye-bye. Indri keur makan naon Indri eta? rujak